Mungkin ini ada yang melihat juga tayangan Medcom. Di Saya siang yakin itu. lalu penumpang gelap siapa yang bisa mencelakai presiden kita. Besar juga WA saya, bikin aku kesel. Dia bilang ini nggak cukup, harus ada bantuan militer terhadap Ukraine. Indonesia menjadi negara terbesar tahun 2045. Entah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Memang siapapun relasi power akan muncul, maka Amerika tuh gerah gitu. Ya, halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di Crosscheck, diskusi akhir pekan di kanal YouTube medcom.id bersama saya Indra Maulana. Tentu saja pekan ini kita akan membahas rencana yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo. Memang langkah besar kali ini diambil oleh Presiden Joko Widodo di panggung dunia. Menteri Luar Negeri memastikan bahwa akhir Juni ini Presiden Jokowi akan melakukan muhibah perdamaian ke Ukraina dan Rusia, bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan kemudian berlanjut bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dunia memuji langkah Presiden Jokowi, kepala negara pertama di Asia yang turun langsung mengambil inisiatif mendamaikan perang Rusia-Ukraina yang bisa menyeret dunia ke krisis ekonomi, bahkan hal-hal yang sungguh buruk ketika kita sekarang tahu ada sejumlah negara yang sekarang on the way dalam proses fail state atau negara gagal. Nah, diplomasi kelas dunia Presiden Jokowi ini akan kita kupas dalam cross-check pekan ini ya bersama narasumber Bu Kony Rahakundini, pengamat pertahanan dan militer. Selamat pagi, salam sehat Bu Kony. Salam sehat Pak Indra dan semuanya. Iya. Baik, kemudian ada Pak Ple Priyatna, mantan diplomat Kementerian Luar Negeri. Pak Ple, selamat pagi, salam sehat Pak Ple. Selamat pagi, Bu Kony, selamat pagi Mas Indra, selamat pagi Pak Bobi. Ya. Jumpa lagi, sehat kita Mas semua. Bobi, selamat pagi, salam sehat. Ya Mas Indra, salam sehat Bu Dr. Kony. Tentu saja kita tahu ya, Mas Bobi ini anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar ya. Baik, oke, saya akan lihat pandangan dari Komisi 1 terlebih dahulu ya. Akhir Juni, Menteri Luar Negeri memastikan Presiden akan berangkat meskipun tanggal detailnya itu tidak disampaikan ya, entah ini untuk alasan keamanan atau seperti apa. Tapi Mas Bobi melihat rencana ini seperti apa? Karena ada juga yang berpendapat gini, ya nggak apa-apa sih walaupun agak terlambat. Tapi ada yang menyebut seperti itu nih Mas Bobi. Kalau Mas Bobi melihatnya seperti apa Komisi 1, Mas? Ya, saya sebenarnya sangat mendukung dan mungkin ini ada yang melihat juga kali tayangan Medcom sebelumnya dari Bu Dr. Kony dan Pak Ple. Jadi, tapi betul, jadi Iya. gestur pemerintah ini berbeda. Mungkin setelah Bu Kony terus menyampaikan bahwa Indonesia harus berperan aktif. Ini Yes. berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kita seperti pasif, defensif, yang itu kemarin pernah kita bahas, berlindung di bawah chapter bahwa kita tidak sepakat, tapi tidak seperti hari ini ada peran aktif mendukung kesetaraan yang tidak intervensi, dan ini meneguhkan yang disampaikan persis dalam diskusi sebelumnya bahwa Indonesia sebagai negara Asia yang besar, salah satu motor penggerak negara non-aligned country, non-aligned movement atau negarakan non-blok. Jadi saya rasa ini juga memberikan Indonesia peran yang penting sebagai salah satu kontribusi Indonesia peacemaker. Dan ini mungkin juga karena kita melihat dalam rapat anggaran kemarin itu, kalau ini konflik
menjadi lama seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Koni waktu itu bahwa perang Eropa ini biasanya lama sekali, baru belum sampai 1 tahun aja krisis energi dan krisis pangan ini membuat anggaran itu tersedot untuk subsidi energi dan subsidi pangan. Ini yang sangat berbahaya kalau ini terus-menerus karena kita baru selesai dari pandemi COVID, kita harus menghadapi potensi adanya krisis energi dan energi pangan. Dan ini saya rasa adalah kontribusi Bapak Presiden Jokowi, dia melihat perlunya ada peran aktif, paling tidak perang ini berhenti dulu. Negosiasi setelahnya dengan dialog, bukan dengan blokade, bukan dengan artileri atau perang-perang konvensional. Jadi secara prinsip ya tentu kami mendukung langkah aktif ini, tapi perlu juga tetap dijaga kewibawaan kita dan juga agar bisa membuat reaksi positif, jangan malah membuat hal-hal yang kontraproduktif nantinya. Tapi intinya kita mendukung. Ya, Mas Bobi, ya kalau memang akibat gesturnya memang berubah akibat nonton tayangan cross check beberapa edisi yang lalu, kita bersyukur memberikan tayangan yang bermanfaat ya Mas Bobi. Tapi mungkin juga kalau kita lihat juga, mungkin apakah karena dampaknya sudah mulai terlihat seperti kalau kita cuma diam aja, maka dampak krisis itu akan semakin menjadi-jadi. Kan itu kan memang sudah mulai terlihat. Sri Lanka kita lihat sudah mulai mengalami kebangkrutan begitu ya kan, Perdana Menterinya yang menyampaikan seperti itu. Tapi kalau Mas Bobi melihat memang gestur pemerintah sekarang kelihatan berubah ya dalam konteks mengambil posisi di soal Rusia Ukraina ini. Berubah. Baik. Bu Koni, catatan Bu Koni seperti apa rencana yang kemudian akhirnya gestur pemerintahan mulai berubah, kata Pak Bobi, paling tidak seperti itu. Memang di lain pihak yang lain kalau saya baca beberapa referensi, memang ada yang mengkritisi juga, wah udah agak terlambat, krisis sudah mulai terjadi, tapi ini tetap memang harus tetap dilakukan ya Bu Koni. Bagaimana pandangan Bu Koni? Terima kasih Pak Indra dan terima kasih Pak Bobi. Sebenarnya sih mungkin kalau saya lihatnya selalu begini, apapun yang dilakukan langkah negara itu kita harus appreciate. Bahwa sekarang kemudian dilakukan keputusan ini, itu yang saya bilang bahwa kita nggak diam gitu, dari MPR, DPR kita tuh bergerak. Dan syukurlah bukan kami yang harus berangkat, tetapi langsung malah Presiden dan Ibu Menlu. Perlu saya jelaskan di sini bahwa terkait rilis kemarin, Ibu Menlu tuh menghubungi saya langsung gitu. Dan menerangkan bahwa kenapa Presiden mesti berangkat, dan kita harus cantumkan di sini ya, karena Ibu sudah ada di Jerman sekarang, bahwa ini adalah tanggung jawab, satu adalah tanggung jawab presidensi kita yang memang harus sukses, karena sedikit banyaknya saya sih menangkap dalam beberapa pertemuan saya nggak usah sebut dengan siapa, ada indikasi memang G20 ini akan dibajak gitu ya. Dan sakanya mungkin saya sangat bersyukur bahwa kemudian Presiden mengambil langkah tegas dalam kepemimpinan ini. Beliau langsung menghadiri rapat G7 meskipun kita bukan G7 country ya. Nah intinya adalah yang disampaikan oleh Bu Menlu kepada saya langsung adalah pertama tadi kasus presidensi G20 yang harus sukses. Yang kemudian adalah mungkin concern Presiden yang terbesar adalah bagaimana kita itu masuk dalam anggota Champion Group from Global Crisis Response Group dari PBB. Dan ini artinya maka kemudian Presiden sangat concern terhadap isu pangan dunia. Jadi kalau kita sekarang kemarin-kemarin sangat meributkan energi dunia, yang sekarang juga sangat Presiden concern adalah masalah pangan dunia. Dan itu ya kenapa misalnya dua hal penting tersebut sampaikan oleh Ibu Menlu langsung terhadap saya sebelum beliau berangkat ke Jerman. Tetapi yang saya tekankan kepada Ibu Menlu adalah kita semua harus mendukung, semua. Jangan lagi kita bahas soal lambat atau cepat, tetapi kita harus mendukung keputusan Presiden dan putusan ini putusan berani. Yang saya tekankan kepada Ibu Menlu adalah perhatian dan concern saya tentang keamanan Presiden untuk berada di Ukraina. Karena kalau saya melihatnya ada kekhawatiran yang saya pikirkan. Pertama, false flag bisa terjadi karena rencananya kan Presiden ini mungkin akan pakai kereta api ya, ada dari Polandia atau dari Bratislava. Nah, pasukan keamanan kita juga kalau nggak salah dari Pas Pampres itu hanya 39 orang kalau tidak salah. Semoga banyak yang undercover dan lebih dari itu. Maka saya hanya khawatir satu false flag yang terjadi. Kedua adalah sekali lagi bagaimana kita betul-betul merapatkan barisan keamanan ini karena even Presiden Biden pun itu tidak berniat dari Jerman berangkat ke Kiev misalnya. Kemudian saya juga tidak melihat niat dari Presiden misalnya nih, kalaupun yang concern terhadap isu ini misalnya adalah Cina pun, saya belum melihat gestur Xi Jinping juga akan ke sana. Tapi sekali lagi kita harus tetap dukung keberanian Presiden ini.
Dan karena itulah sebenarnya mungkin ini kesempatan besar ya, karena rancangannya ini presidennya akan dari Jerman, kemudian kan ke Moskow dan Kiev ya. Sekali lagi saya harapkan kalau Kiev tuh kalau sekali lagi bin Bais kita menyatakan ada sesuatu yang bahaya, mendingan jangan presiden ya. Tapi kalau dilihat dari rangkaiannya ini adalah seperti disampaikan Ibu Menlu adalah dari dari Jerman, kemudian Moskow, Kiev, kemudian ke Timur Tengah. Nah, inilah kita sebenarnya berharap dalam pertemuan di G7 ada unsur lain selain yang tadi disampaikan, selain tentang Global Crisis Response Group untuk pangan, energi. Mungkin yang saya tekankan tadi disampaikan Pak Bobi bahwa ini bagaimanapun juga sepertinya kalau menurut saya Presiden harus berani menyatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden Soekarno dulu adalah penting bahwa kita harusnya semua negara di dunia meninggalkan konsep-konsep fakta pertahanan. Karena kalau saya perhatikan narasi-narasi dari gerakan NATO dan kawan-kawan, ini kan kita masih bergerak, mereka masih tertahan di dalam Artikel 5 gitu. Artikel 5 itu adalah bagaimana satu negara diserang, dia akan harus menyerang negara lainnya. Nah, menurut saya ini sekarang di Artikel 5 ini, dan nanti mungkin diserangkan oleh Pak Play lebih baik karena beliau dari diplomat ya. Tapi saya melihat Artikel 5 ini dalam bahaya. Karena kenapa? Mungkin secara militer Artikel 5 itu tidak dilakukan secara penuh. Tetapi sebenarnya telah melakukan Artikel 5. Contohnya, memberikan negara NATO memberikan bantuan senjata kepada Ukraine, itu sudah masuk ke dalam Artikel 5 menurut saya ya. Yang kedua, negara-negara ini mampu akan bisa menggerakkan Artikel 4. Dan kalau Artikel 4 ini dilakukan, itu kan akhirnya juga membawa musyawarah untuk melakukan kemudian Artikel 5 dikeluarkan. Kalau Artikel 4 dan 5 itu mungkin terkait military response ya. Salah satu yang ditekankan tentang artikel ini adalah bagaimana sebenarnya kenapa Amerika tidak mau jumping ke Artikel 5. Masalahnya adalah mereka tidak mau perang Rusia ini tersebar keluar dari Ukraina. Itu salah satu alasan kenapa NATO nggak terjun langsung. Tapi ada yang mereka lupa gitu, dan mungkin ini yang mungkin Presiden harus bicarakan. Dan saya rasa Presiden Jokowi itu punya keberanian ya untuk outside the box thinking. Misalnya begini, dengan memang betul tidak dilakukan Artikel 4 dan 5, jangan lupa tentang pangan ini itu dampaknya ke seluruh dunia, bukan lagi ke luar Eropa atau yang dikhawatirkan menjadi perang Eropa kan kalau Artikel 5 dilakukan. Tapi bagaimana misalnya tidak terjadi Artikel 5 tapi sekarang dampaknya sudah sangat parah di dalam ekonomi. Tadi Pak Bobi menyampaikan, yang saya kaget misalnya begini, saya mendapat undangan dari salah satu MOD negara terkait, ya kan? Dan saya cek pesawat, baru aja saya cek pesawat tadi, yang tadinya misalnya bisnis kelas itu 50 juta, tahu nggak sekarang sudah berapa Pak Indra? 129 juta per hari ini. Jadi artinya mungkin dalam beberapa pekan ke depan jika perang ini tidak dapat berhenti atau konflik ini tidak dapat direduce, maka yang paling terdampak juga adalah tadi manusia akan terbatas untuk berangkat, kedua juga barang, sudah pasti logistik. Itu saya baru ngomong dari pesawat ya, belum yang lain. Oke. Nah, Pak Play mungkin bisa memberikan pandangan juga supaya selain sisi keamanannya agar berangkat tidak sekedar berangkat karena ini presiden begitu. Apa sebenarnya poin-poin penting apa sebenarnya tadi Bu Kony sudah menyinggung memang, tapi mungkin Pak Play juga punya pendapat. Poin-poin penting seperti apa yang menjadi urgent ketika itu dibawa, baik itu bertemu dengan Putin maupun bertemu dengan Zelensky. Karena kita tahu juga mungkin juga upaya-upaya ini sudah dilakukan. Saya nggak tahu apakah Turki yang sudah berusaha untuk melakukan hal yang sama juga, tapi toh ini tetap berlanjut. Artinya ya kita memang berharap Indonesia berhasil dalam hal ini sehingga ada keberhasilan besar yang ditorehkan oleh Presiden Jokowi soal perdamaian dunia. Tapi poin-poin apa sih Pak catatan yang paling penting Pak Play? Pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa saya menyambut baik perhatian Presiden terhadap masalah Ukraina dan Rusia perang ini, dan dari awal Presiden sudah menyatakan stop the war, hentikan perang. Nah itu mungkin kita bisa ejawantahkan saat ini menjadi sebuah aktivitas yang konkret. Nah kebetulan ada momentum pertemuan G7, kita diundang, G7 di Elmo di Jerman, dan kemudian Indonesia diundang, hadir sebagai partner countries di situ untuk membicarakan krisis pangan dan keamanan pangan, energi, dan kaitannya dengan dampak perang tersebut. Itu pertama. Kedua, namun saya melihatnya bahwa niat baik Pak Presiden ini belum didukung oleh sebuah instrumen yang mendekatkan pada proses kita menjadi penengah.
belum sampai karena ada satu titik di sini adalah pertemuannya adalah pertemuan G7 yang bicara mengenai pangan. Itu satu. Kedua, titik kedua, saya selama ini belum mendengar atau mengamati adanya pertemuan awal yang dilakukan oleh pihak terkait, misalnya Kementerian Luar Negeri mengirimkan satu tim senior official meeting untuk bicara dengan para negosiator di Rusia maupun di Ukraina. Adakah yang kenal dengan satu tadi namanya misalnya Mikhaila Podolyak dari Ukraina? Adakah yang mengenal David Arakhamia? Atau adakah yang sudah mengenal misalnya bicara dengan Denis Maluska, Menteri Kehakiman Ukraina, atau dengan yang lain, dengan MP yang lain, atau bahkan dengan lawyernya, Alexander Malinovsky, atau dengan Alexander Kali dari Ukraina. Tentunya harus ada persiapan awal yang cukup kuat untuk mendukung this is the moment the president to have the meeting with the president. Jadi ada momen di mana presiden selevel jumpa dengan presidennya sudah disiapkan oleh secara awal dengan persiapan yang matang. Sehingga bukan sebaliknya presiden membuka sesuatu baru diturunkan pada som leadernya, pada menterinya, pada tingkat yang lain. Jadi ini yang menurut saya ada bukan satu missing link ya. Mungkin yang perlu dilengkapi misalnya dengan nanti setelah ini presiden menunjuk dubes keliling atau presiden menunjuk salah satu mantan Menlu menjadi special envoy, termasuk dengan anggota DPR, Ibu Koni atau yang lainnya untuk dikirim ke sana, bicara dengan para negosiator itu. Nah itu konkret. Yang sekarang ini Anda belum melihat itu ya? Saya belum melihatnya ke arah itu. Sehingga kunjungan ke Kiev, saya melihatnya kalau dari saya sebetulnya sependapat dengan Ibu Koni, ada security concern yang besar. Yang kita tidak tahu di sini ada penumpang gelap siapa yang bisa mencelakai presiden kita secara sengaja atau tidak, dan itu menimbulkan satu dampak yang luar biasa gitu ya. Kedua juga lucunya kalau menurut saya justru Presiden Zelensky Ukraina itu harus di momen G7 ini melakukan joint démarche ke Jerman. Minta ketemu Pak Jokowi, minta ketemu presiden ini. Nah, itu yang di Jerman. Kita host di situ, kita menjadi host untuk mempertemukan dengan mereka, bahkan mengundang Rusia. Ini cantik kalau kita begini gitu. Kedua, yang kedua, kita tidak bisa mengambil inisiatif ke Ukraina. Pertanyaan saya, mohon maaf, untuk apa? What do you want to get dari Ukraina? Gitu. Sementara yang seharusnya ingin didapatkan oleh Ukraina adalah dukungan. Justru menariknya menurut saya di sini adalah pertemuan di G7 country partner countries ini itu mengundang 4 negara. Ada India, ada Senegal, ada Afrika Selatan, dan ada lupa saya. Ada 3 lah yang penting. Nah 3 ini kenapa menarik? India, Senegal, Afrika Selatan. Itu semua negara yang kemarin abstain pada saat vote untuk UN di di Majelis Umum. Mereka punya reason sendiri untuk tidak mau menjatuhkan pilihannya, vote-nya untuk mendukung yang terhadap Amerika, terhadap kubu Amerika. Ini 3 ini India, Senegal, Afrika Selatan itu punya posisi yang berbeda sekali dengan Barat. Kenapa India hati-hati memberikan abstain? Kenapa Afrika Selatan memberikan abstain? Kenapa Senegal ini yang sekarang menjadi ketua Uni Afrika, ketua African Union ini, justru pantas sekarang ini kita melobi mereka bikin poros baru dengan 3 kekuatan ini gitu di Jerman ini. Ini menarik ini. We have a chance, kita punya peluang bagaimana memukul India,
Senegal, juga Afrika Selatan. Itu semuanya sama. Mereka ingin jalan diplomasi, mereka ingin jalan dialog, mereka ingin jalan menempuh jalan damai. Bagaimana caranya? Ketiganya sama, tidak ingin saksi terhadap Rusia, tidak ingin melakukan pendekatan isolasionis, tidak ingin berperang. Nah, ini yang jadi catatan saya. Jadi di momen ini sebaiknya digunakan untuk kita buat poros baru dengan India, dengan Senegal, dengan Afrika Selatan. That's one thing. Itu tapi Jadi tidak perlu inisiatif untuk menemui Ukraina yang harusnya datang, begitu maksudnya Pak? Ukraina yang menurut saya harusnya mengunjungi presiden kita yang sudah ada di Jerman. Dia bisa melakukan joint démarche. Itu cantik kalau begitu. Nah, kita host di situ, baru kita juga meminta salah satu dari wakil dari Rusia untuk hadir. Nah, itu kan kita segitiga pertemuannya. Itu baru kita di format untuk menjadi penengah. Nah, kalau ini format masih G7 bicara soal keamanan pangan. Belum sampai tahapan untuk menjadi langkah menjadi penengah atau mediasi dari dua pihak. Mas Bobi, Komisi 1 melihatnya kayak apa Mas Bobi? Kalau misalnya tadi kita belum punya format sebagai penengah. Ya sekarang ini masih sejauh ini publik yang diketahui publik ya, yang terbuka kepada publik adalah ada inisiatif yang baik, gestur pemerintah berubah, tadi Mas Bobi juga menyinggung, sekarang mau lebih aktif untuk menemui dulu Ukraina maupun Rusia gitu ya. Tapi kalau dari sisi pandangan yang lebih detail lagi soal bagaimana menjadi mediator atau penengah, maka seperti yang disampaikan Pak Ple tadi, bagaimana Komisi 1 Mas Bobi? Ya, Mas Indra, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ple dan juga Bu Koni, jadi paling tidak perubahan gestur ini walaupun masih bentuknya will atau niat, nanti kan masih ada security assessment lagi apakah memang ke sana atau tidak, tapi paling tidak peran aktif atau peran pasif nantinya paling tidak itu mungkin ada perhitungan dari Bapak Presiden ini betul untuk menjaga presidensi G20 tadi disampaikan oleh Ukraina, Indonesia dengan Rusia itu tidak terganggu. Jadi seperti kita ketahui investasi di Rusia di Indonesia kan juga cukup besar, yang seperti di Tuban yang itu bisa 700 triliun, yang sekarang mereka sudah keluar hampir 1 triliun lebih untuk pembebasan tanah. Jangan sampai itu berhenti juga. Baik Bu Koni, sifatnya masih sejauh ini political will yang bagus lah ya dari Presiden ya. Mungkin Bu Koni juga bisa memberikan tambahan catatan selain political will tadi Bu Koni, yang perlu disiapkan misalnya dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan seperti apa yang membuat agar rencana yang secara security ini ngeri-ngeri sedap ya Bu Koni ya. Nggak main-main ini gitu. Ini bukan hanya sekedar berkunjung ke Ukraina yang belum ada perang ya, tapi ini sudah ada perang. Kemudian situasinya juga semakin memanas, udah ada krisis juga di sana. Supaya tidak hanya sekedar political will Bu Koni. Bagaimana Bu Koni? Kalau saya kira sih dengan keberangkatan Ibu Menlu yang sudah lebih dahulu sekarang di sana, itu sudah lebih dari political will ya, sudah step menuju berangkatnya presiden berapa hari ke depan. Jadi saya cuma berharapkan satu bahwa apapun itu, saya tidak tahu kenapa Ibu Menlu yakin betul bahwa, karena yang saya tanyakan langsung kepada beliau kan bagaimana Bu level keamanan. Beliau berjamin sampai menyatakan sudah teramankan semua Bu Koni gitu kan. Nah, berarti kalau di dalam benak saya ini sudah ada negara penjamin. Nggak mungkin kalau hanya cuma kita. Kalau menurut saya, sekali lagi saya bisa salah nih, tapi ini ada negara penjamin atau negara yang mempush supaya presiden ke sana, dan itu yang kita sedang jalankan. Mungkin walaupun memang betul yang sampaikan Pak Pris tadi ya, sebenarnya kan dulu Pak Harto juga pernah mengurus urusan Vietnam kalau nggak salah ya zaman itu ya. Dan kita tuh meng-host acaranya tuh kalau nggak salah di Paris. Mungkin Pak Ple lebih ingat itu. Tapi intinya bagaimana yang tadi sampaikan Pak Ple, sebenarnya kalau Pak Zelensky itu memang concern untuk juga peduli terhadap negaranya, toh dia akan langsung menemui presiden lain gitu, atau wakil-wakil yang di G7. Kenapa cuma harus ketemu Pak Jokowi? Ini kalau dibalikan kepada konsepnya Pak Ple yang saya sepakat betul gitu, bahwa pertama harusnya Zelensky yang keluar dari Ukraine dan menemui mereka gitu. Tapi kalau terkait Zelensky keluar dari Ukraine, itu saya sudah tanyakan kepada Bu Menlu sebenarnya, Ibu kenapa bukan Zelensky yang bicara berangkat ke Jerman? Jawaban Ibu Menlu adalah beliau tidak bisa meninggalkan Ukraine karena akan dianggap desersi meninggalkan negaranya dalam keadaan perang. Nah, mungkin adalah bagaimana sebenarnya
kalau memang terkait keamanan, kalau sekali lagi kita saran saja ya, karena saya percayalah Bais, BIN dan Pas Pampres sudah menghitung semuanya. Tetapi kalau saya pikirkan kalau memang Kiev terlalu berbahaya, kenapa sih nggak di dalam wilayah Ukraine yang Presiden Zelensky tidak dianggap desersi dari posisinya, tetapi lebih aman buat presiden gitu. Misalnya saja di perbatasan Polandia Ukraina gitu kan, atau dimanapun saya nggak tahu gitu. Nah itu kan bisa dilakukan. Harusnya mungkin lebih ke sana. Ini kalau selalu sekedar saran. Karena sekali lagi kita tidak bisa ukur false flag yang terjadi. Contoh ya, kalau saya melihat false flag itu dari mana gitu kan? Saya melihat false flag misalnya dari apa sih yang bisa membuat artikel 5 itu dilakukan. Itu dulu kita lihat. Karena kan artikel 5 itu dilakukan, itulah kemudian mereka bisa penuh bergerak ya. Oke, kalau menurut saya artikel 5 itu dilakukan ketika sisi timur, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania itu ada terjadi sesuatu, ada eskalasi. Kenapa sisi timur negara-negara itu bisa melakukan artikel 5? Karena mereka bisa mendorong artikel 4, yaitu bagaimana kemudian merundingkan negara-negara anggota NATO untuk kemudian memuasalahkan agar kemudian naik ke artikel 5. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah bagaimana sebenarnya ada ya kemungkinan lain, yaitu Rusia marah kepada Turki atau bereaksi terhadap Turki yang menutup dua jalan utama, yaitu Bosporus dan Dardanelles. Karena Turki kemudian peduli kepada Ukraine. Nah ini kan kita nggak tahu, false flag itu bisa terjadi di eskalasi yang kita nggak bisa ukur dalam beberapa hari ini, misalnya ketika kemudian Rusia menganggap Turki ini keputusannya tidak fair untuk Rusia. Ini sekali lagi saya cuma melihat dari perspektif artikel 5 bisa dijalankan. Yang kedua adalah serangan rudal yang terjadi karena sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja mungkin kecil kemungkinan, tetapi tidak sengaja sangat bisa ada kemungkinan. Karena sekali lagi, tadi Pak Apli sampaikan, ini banyak sekali aktor yang terlibat langsung tidak langsung. Nggak fairnya perang ini dari sebagaimana kita sampaikan dari awal, nggak benernya perang ini adalah tempatnya di Ukraine, aktornya banyak banget gitu. Ada yang pakai cover NATO, ada yang covernya bukan NATO, ada yang pakai private military, this and that gitu. Jadi itu yang memang militer bayaran begitu Bu ya, ada juga yang gitu ya. Bisa militer bayaran gitu, atau aktor yang tiba-tiba pengen jadi aktor, lone wolf, kita kan nggak tahu. Bisa aja orang tiba-tiba pengen muncul dengan ide terorisnya hanya untuk menarik perhatian. Nah itu yang menurut saya false flag yang sangat akan berbahaya. Jadi tadi Turki isu, kemudian isu tadi negara-negara sisi timur. Yang ketiga, jangan salah, kalau kita perhatikan omongannya Sekjen PBB, NATO itu menyatakan mereka dapat langsung mengaplikasikan artikel 5 dengan aktif ketika cyber terjadi. Nah, ini yang menjadi menarik. Karena sekarang adalah serangan rudal. Nah, sekarang adalah dipikirkan serangan cyber. Serangan cyber ini tuh juga bisa dilakukan oleh Rusia atau tidak oleh Rusia. Contohnya buat saya pertanyaan lah, kalau memang Rusia mau, maka saya tuh yakin betul kalau memang Rusia ini adalah invasi, betul dalam bentuk invasi. Dari kemarin Ukraina itu sudah selesai. Contohnya apa? Kemampuan cyber Rusia untuk mematikan sistem electricity, sistem listrik, sistem apapun yang terkait dengan dunia maya, itu mampu dilakukan Rusia. Kenapa Rusia tidak melakukannya? Karena dia memang tidak mau juga berperan dengan NATO. Dan dia baca betul artikel 5 itu bisa terjadi. Yang kita mesti lihat false flag-nya adalah bisa saja serangan cyber itu dilakukan oleh MNCs. Karena perusahaan juga punya kemampuan buat itu. Kalau saya ngomong perusahaan, ini udah betul-betul perusahaan yang punya kemampuan itu ya. Saya nggak usah sebut nama, nanti saya dianggap nuduh tokoh pengusaha Amerika itu. Bu Kony, sebentar Bu Kony. Saya potong dulu sedikit. Jadi ketika Rusia memutuskan tidak mau melakukan serangan cyber karena memang dengan niat tidak ingin agar ini meluas menjadi perang perang kolektif gitu ya, hanya dibatasi di Ukraina. Bukan, Rusia tahu betul artikel 5 itu salah satu yang disampaikan oleh Sekjen PBB adalah ketika perang cyber dilancarkan. Dan perang cyber dilancarkan itu adalah bagaimanapun cyber terganggu ya. Ketika cyber terganggu itu saya bicara tentang bukan cuma Ukraine. Ukraine tahu bukan NATO juga. Makanya buat saya ini agak-agak memang double standard juga lah ya. Kenapa bukan NATO diperlakukan seperti NATO? Itu dia yang saya tanyakan. Padahal walaupun masih masuk kandidat NATO. Dia masih kandidat, tapi bantuannya sudah setengahnya NATO gitu. Itu juga ada aneh. Makanya menurut saya kenapa tadi saya kaitkan isu kalau presiden besok di G7 walaupun itu memang ranahnya bukan bicara ini, tapi harusnya berbicara juga tentang bagaimana keberanian presiden menyatakan misalnya sudahlah nggak usah ada fakta pertahanan di dunia ini. Benar yang Presiden Soekarno bilang. Presiden Soekarno tuh saya percaya dia tuh kayak punya visionary thinking ya ke depan. Bayangkan apa yang dibayangkan Presiden Soekarno semua kejadian. Bahwa satu, kawasan itu harus seimbang. Ini udah nggak seimbang. Kedua, aliansi pertahanan itu harus dihapuskan dari muka bumi. Itu Presiden Soekarno sampaikan. Karena itu akan memicu aliansi pertahanan lain terbentuk. Kalau kayak gini caranya, apalagi kalau kita pelajari betul NATO ya, maka kita akan yakin betul sebenarnya kenapa Rusia itu merasa terancam.
Iya dong, 91 udah runtuh jadi Rusia, tapi mereka bergerak terus ke timur. Dan kalau kita baca apa aturannya NATO itu gitu kan, dan bagaimana dia memperkuat terus kekuatan pertahanannya, apalagi dengan diaktifkannya sejak 2014 apa tuh Special Force-nya NATO tuh saya lupa, Special Response Force namanya. Bagaimana Special Response Force NATO tuh diaktifkan sejak 2014. Sekarang kita bayangkan jadi Rusia, ya jelas lah ada negara yang kan kalau bisa tuh, kalau bisa ada negara buffer gitu, ya which is Ukraine. Ya sekarang udah enggak. Nah, kembali ke dalam isu tadi, isu cyber ini menjadi penting. Jadi kalau saya bilang eskalasi itu bisa terjadi makin cepat, makin dekat, dan kita nggak tahu aktornya siapa. Dan itu mungkin kenapa akhirnya kita harus sangat appreciate tentang keputusan Pak Jokowi, tapi sekali lagi dengan catatan bahwa kunjungan ini betul-betul harus diteruskan seperti apa yang disampaikan Pak Priyata tadi, dengan semua elemen-elemen yang dapat mendukung terwujudnya hal tersebut. Tapi sekali lagi kita juga harus mengerti posisi Ukraine yang di mana presidennya bersikeras dia tidak bisa meninggalkan Ukraine. Artinya mungkin jangan di Kiev. Ini yang harus kita dorong. Jangan di Kiev, tapi di perbatasan. Di Ukraine, tapi tetap di Ukraine, tapi perbatasan terdekat ke negara lainnya, which is Polandia kah? Apakah saya nggak tahu. Itu terserah keputusan dari Bais dan Bin yang saya kira sudah bergerak sekarang untuk bagaimana melakukan pengamanan terbaik. Demikian jawaban Pampres. Mungkin Zelensky-nya justru merasa aman justru di Kiev gitu, tapi dia tidak memikirkan kalau untuk kedatangan Presiden Jokowi begitu ya. Baik, nah Pak Ple, jadi benar poinnya itu kan ini masih banyak kerancuan-kerancuan ya ketika Bu Kony tadi banyak bicara soal artikel 5 ya, artikel 5 begitu kan. Padahal belum NATO ini, itu kan hanya berlaku untuk NATO, pertahanan kolektif itu kan. Kalau satu negara diserang oleh yang lain di luar NATO, maka ini menjadi perang kolektif kan kemudian. Nah, ketika berangkat tadi poin sederhananya adalah ketika berangkat nanti ada suatu hal yang komprehensif di bawah. Seperti Bu Kony tadi sekalian aja menyampaikan bahwa tidak perlu ada yang namanya fakta-fakta pertahanan ya, Bu Kony ya. Tadi kurang lebih seperti satu lagi lupa. Selain fakta pertahanan yang mungkin disarankan Presiden Jokowi bisa mengikatkan bahwa jika ini diteruskan, cara-cara memperlakukan Rusia seperti ini dengan perang yang udah nggak fair saya sampaikan ya, maka akan terjadi korosi globalisasi. Dan kalau terjadi korosi globalisasi, semua pembangunan dalam 30 tahun terakhir ini akan setback mundur. Akan setback mundur pasti. Itu akhirnya merubah dunia dengan paksa menjadi negara-negara tertutup. Ya, jadi bukan dulu kan orang dipaksa. Dulu Cina aja nggak mau mengglobal, dianggap tirai besi, nggak boleh, harus mengglobal. Nah, ketika mengglobal ternyata dengan mudah sebuah negara itu di-attack gitu kan, dengan alasan sanksi gitu kan. Yang nggak fair lagi, sekali lagi kan nggak fair. Bisa untuk Rusia, tidak bisa untuk negara lain. Nah itu ya. Maka dua hal, fakta pertahanan dihapuskan karena ternyata itu memicu sebuah negara merasa tidak aman. Dan ini menarik ya, pernyataannya Putin di Saint Petersburg kemarin, kan dia bilang Amerika tuh sejak perang dingin berakhir udah kayak Tuhan aja. Gitu, dia mau mengamankan semuanya dan dia berlaku seperti Tuhan. Itu menarik pernyataan Presiden Putin karena harusnya kalau Amerika boleh berlaku seperti Tuhan dalam menjalankan keamanan dirinya dan keamanan kawasannya, maka semua negara pun harus demikian kan. Tapi kan tidak. Begitu misalnya Cina membangun kekuatan dianggap ancaman, ya kan? Begitu Rusia membangun berpikir bahwa tidak boleh Ukraine itu dilepas dari sebagai buffer, dianggap Rusia mengancam gitu kan. Saya nggak tahu nih. Saya melihat memang betul apa yang disampaikan oleh Presiden Putin. Kenapa dunia itu harus dianggap harus unipolar terus? Nggak mungkin. Ini sudah nggak bisa ditahan. Karena globalisasi maka dunia itu harus lepas dari unipolar. Saya harus sampaikan ini berkali-kali karena saya yakin betul Indonesia menjadi negara terbesar tahun 2045. Entah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sehingga perlakuan kita terhadap Rusia, perlakuan kita terhadap Cina bisa ya kan? Suatu saat berdampak ke kita kan? Akan berdampak ke kita. Maka dari sekarang udah kita counter dari semua yang akan kita alami dari sekarang kita sudah counter. Makanya kita harus fair melihat urusan Rusia, kita harus fair melihat urusan Ukraina, dan juga fair melihat urusan Cina, India, siapapun the rising power lah. Karena kelihatannya memang siapapun the rising power akan muncul, maka Amerika tuh gerah gitu. Yeah. Nah, yang paling penting sekarang adalah tadi jangan sampai false flag. Kedua, false flag yang mau dibuat ke kawasan pun mesti dibantai dari sekarang. Contoh, tiba-tiba Biden menyatakan soal Taiwan. Kalau kita melihat kartun-kartun yang sedang dibombardir kemana-mana ya, itu dianggap Taiwan itu mainannya Cina yang akan coba di-attack gitu. Nah ini harus hati-hati. Pokoknya kita mesti pikir sebagai negara kawasan, dan saya harap Presiden juga dapat menyatakan adalah kawasan kita harus damai. Mau isu Laut Cina Selatan kayak Laut urusan Taiwan, kita adalah negara-negara kawasan yang tidak boleh diinterfere oleh siapapun, apalagi NATO dengan masuk dengan Quad FBDA dan lain-lain. Kita akan selesaikan dari cara kita. Intinya jangan sampai keributan di Ukraine
yang sudah akan meluluhlantakan Eropa, itu akan mudah meluluhlantakan Eropa. Begitu satu cyber perang saja, itu akan menggerakkan semua elemen kekuatan pertahanannya Lebih NATO. masif lagi kerusakannya maksudnya Bu ya? Akan perang Eropa lah. Pokoknya kalau saya bilang ini tuh sudah satu step lagi akan terjadi perang Eropa yang besar. Karena cuma tertahan di artikel 5 pun udah bukan 5 sebenarnya udah pas setengah nih sekarang. Ya, tertahan di artikel 5 tapi sekarang sudah level pas setengah. Nah, artinya menurut saya false flag yang bisa terjadi, Amerika akan pindah, akan switch. Saya nggak tahu apakah dengan accident terjadi, moga-moga enggak dalam kunjungan itu, atau tetap mendorong isu Laut Cina Selatan ataupun FAT Taiwan menjadi isu baru sehingga kemudian flagnya berubah ke arah kita. Dan itu yang semua kita mesti jaga betul jangan sampai terjadi. Terlepas dari niat baik Presiden yang harus seluruh dunia dukung ya. Saya sudah sampaikan kepada Bu Menlu, bukan saja rakyat Indonesia harus mendukung tindakan Presiden Jokowi, seluruh dunia harus mendukung Presiden Jokowi. Siapa yang berani gitu loh? Ya kan? Tiba-tiba dari negara yang nggak bersinggungan langsung datang kan harusnya mereka lebih mikir gitu. Nah, tapi saya rasa tetap kita mesti pikirkan itu. Oke. Nah, Pak Pele membawa seperti yang disampaikan Bu Kony itu secara komprehensif dengan analisis di belakangnya tadi ya. Apakah ini bisa menjadi prioritas dulu atau prioritas seperti apa dulu kira-kira Pak Pele? Ya, pertama Mas Indra, Bu Kony dan Mas Bobi nih ya, saya melihatnya bahwa terlalu berharga Pak Jokowi untuk memasuki tanah Ukraina gitu di saat ini ya, dengan kondisi yang tidak ada satu pihak pun yang memberi kepastian benar bahwa akan dijamin keamanannya 100%. Ini kondisi perang, Pak. Kondisi benar-benar perang yang sangat besar di hari 120. Sudah 4 bulan kita, ini lewat di 4 bulan kita masuk ke 5 bulan. Ini tentunya sudah sangat masif segalanya. Kita melihat bagaimana Barat itu berteori di sini. Teori Barat itu yang ditawarkan kan bukan perdamaian. Tidak ada satu negara Barat pun di sini yang menawarkan perdamaian. Betul. Ini yang malah bikin riweh, malah bikin riweh dan menjadi sumber instabilitas mereka pada akhirnya. Setuju. Itu di mana-mana spot-spot instabilitas dibuat oleh NATO dan Amerika Serikat ini di sini. Coba dialihkan. Bagaimana teori Barat? Teori Barat tidak mengendaki perdamaian. Sampai saat ini hanya Turki yang mampu berinisiatif memberikan itu. Meskipun tawaran ada dari Arab Saudi, dari Liga Arab, dari banyak pihak yang mencoba masuk, tapi semuanya diabaikan. Barat, Amerika Serikat, dan NATO itu menggunakan teorinya sendiri, teori kemenangan. Hanya memasok senjata, mengisolasi Rusia, menjatuhkan sanksi, dan mengambil sampai Rusia betul-betul lemah dan dikuasai dan Ukraina menang. Dan merampok rakyat sipil. Ya, itu dan kan mengambil asetnya. Jadi teorinya tuh begitu gitu. Teori kemenangan ini yang merusak menurut saya karena mengabaikan perdamaian. Bagaimana seorang presiden Meksiko mengatakan, Obrador itu sangat tidak bermoral ketika Amerika memasok senjata, memberikan uang, dan Ukraina menyediakan tentara untuk mati. Itu sangat tidak bermoral. Dan kami setuju gitu. Makanya tadi ada kesempatan waktu Bapak Presiden kita di G7 Jerman. Sudah, kita buat mini UN, mini non-blok aja. India, Senegal, dan South Africa. Iya betul, bisa mini non-blok. Poros baru untuk secara non-blok tidak setuju dengan sikap-sikap Barat ini. Kembali kita tegaskan. Ini menarik sekali dan ini bisa menjadi sesuatu yang di sini yang hit gitu loh. Wah, kita punya mainan baru. Tapi saya boleh tanya dulu Pak Pele, kalau misalnya kemudian kita melakukan langkah yang ya tadi kan kita bicara bagaimana berangkat agar tidak sekedar berangkat, tidak hanya bicara keamanan, tapi apa yang dibawa itu komprehensif. Bu Kony tadi memberikan catatan-catatan yang penting dan krusial, begitu juga Pak Pele. Tapi kalau kemudian katakanlah bisa saja ada sudut pandang gini, misalnya dari sudut pandang Barat ya, Amerika dan NATO misalnya, ini kok jadi mau ikut-ikutan berkonflik berseteru, misalnya kayak gitu Pak Pele. Apakah itu nanti tujuan awalnya yang kita mau jadi mediator malah
kemudian kita seperti apa ya, menempatkan diri kita di tengah pusaran konflik misalnya, Pak Ple. Apakah mungkin saja bisa seperti itu atau bagaimana, Pak Ple? Ya, tentu itu konsekuensi ya menurut saya. Tapi dari awal, dari voting di Dewan Keamanan pertama yang diinisiasi di PBB, kita sudah menyatakan pro pada Ukraina dan pada Barat, dan kita menjatuhkan sikap bahwa pada waktu itu kita mengatakan bahwa terjadinya suatu pelanggaran terhadap teritori dan integritas. Bagaimana sebuah negara yang pada waktu itu menentukan sikapnya berpihak pada satu sisi sekarang mau menjadi penengah. Apakah kita akan dipercaya oleh kedua belah pihak? Nah, itu persoalan lain lagi. Sementara mereka... Pak Ple, jangan ngomong gitu atuh, saya jadi patah hati orang kita ngusahain. Enggak, ini belum selesai, Bu. Oke, siap. Jadi gini, nah kita sekarang bisa mengambil inisiatif itu untuk menggagas dengan cara-cara yang kita bawa. Oke, damai itu pokok, damai itu pesan Presiden. Perdamaian ini harus diupayakan. Jadi kita tidak berdialog dengan peperangan, tidak berdialog dengan pengiriman senjata. Kita tidak bicara itu, tapi kita bicara bagaimana menciptakan sebuah situasi kondusif untuk memungkinkan wakil-wakil juru rundingnya Ukraina dan juru rundingnya Moskow ini mau duduk di satu meja. Indonesia pernah berhasil zaman dulu melakukannya dengan Jakarta Informal Meeting. Di Paris ya, Pak? Atas, ya. Di Paris. Di Paris itu finalisasi pada waktu sudah dicapai kesepakatan dan itu menjadi kesepakatan Paris. Nah, ini sebuah contoh sejarah bagaimana kita mampu berperan yang besar di dalam sebuah situasi konflik yang tidak ada ujungnya. Ini kalau kita ngikutin teori Barat, tidak akan berujung. Karena Barat hanya mencari kemenangan, pasok senjata, pasok uang, isolasi, dan jatuhkan sanksi. Sementara perdamaiannya tidak pernah disinggung sama sekali. Tidak ada yang pun ya sama sekali ya. Ya. Saya boleh tambahkan ke sini nggak sedikit, Pak Ple? Saya tuh ingat sebelum Mas Bobi ya. Ya maaf ya Pak Bobi, saya potong sebentar. Saya ingat ucapannya Sekjen PBB kemarin. Jadi dia tuh udah ada hints sebenarnya, Sekjen PBB. Jadi dia bilang sebenarnya perdamaian bisa terjadi asal negara tertentu siap. Sejauh apa kedaulatannya, sejauh apa teritorinya, sejauh apa pengorbanan yang akan diberikan. Itu hints dari Sekjen PBB. Nah, pertanyaan itu menjambut tadi pertanyaan Pak Indra. Buat saya, sebenarnya Zelensky ini apa nggak bisa ngukur ya? Ini ya, kita taruh posisi kita Presiden Zelensky. Pak, mau dibantu sebanyak apapun NATO senjata, dia itu 200 orang per hari prajuritnya mati. Ya. Bayangkan, 200 orang per hari. Jadi mau di-drop kita apapun juga, dia senjata. Siapa yang mau jalanin? Ya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, rakyat dia tuh sudah 11 juta lebih. Terlunta-lantung kemana-kemana. Sekarang kalau Bapak apply visa Schengen, itu susah banget. Karena akan diutamakan semua untuk penduduk Ukraina. Kita kalau rakyat di luar Ukraina mau apply sekarang bisa 3 bulan nih. Kecuali jalur Pak Bobi, dia punya jalur khusus ke mana-mana. Nah, tapi yang lain susah Pak, 3 bulan untuk apply. Karena Ukraina lagi diutamakan. Jadi menurut saya, presiden itu terserah dia seperti apa hebatnya, ya, dia harus mengukur loh, kapan dia harus berhenti. Karena it's too much already. 200 orang per hari mati, kemudian penduduknya semakin scattered, mungkin juga Ukraina akan terbebani makin besar gitu. So at a certain point, ya kan, dia harus ukur. Dan satu yang paling nggak boleh, ini perang bisa memicu perang Eropa. Asli, begitu artikel 5 diimplementasikan, pecah perang Eropa itu. Pasti. Bu, tapi apakah negara-negara Eropa lain yang sekarang sedang nikmat-nikmatnya nyantai, leha-leha, negaranya damai, apakah masyarakatnya atau pemerintahannya di negara-negara Eropa itu tidak ikut khawatir? Karena kan pasti mereka tahu juga analisis seperti yang disampaikan Bu Koni. Mereka sudah banyak negara-negara anti NATO sekarang. Udah, kan saya bilang, ini akan jadi perang ini nggak main-main. Sekarang gerakan anti NATO itu sudah dimulai. Makanya udah bagus betul kalau Presiden sekarang bawa juga misi bubarin lah fakta pertahanan. Jangan NATO, semua fakta pertahanan nggak usah ada. Karena kalau fakta pertahanan ada,
Kita jadi takut tadinya cuma satu negara antar satu negara, sekarang kita mikirin kayak saya nih, ada The Quad, saya jadi hitung Australia punya apa, India Ya. punya apa. Nah, kan jadi aneh. Padahal harusnya kalau saya cuma takut Australia, udah aja saya hitung Australia misalnya gitu. Nah, ini jadi tolong diingatkan, jadi tentang Presiden Zelensky pun dia jangan sampai menjadi orang yang lupa diri. Karena dia tuh kan lagi apa sih, lagi besar lah gitu. Contoh ya, lagi merasa dianggap badut, tiba-tiba dianggap Winston Churchill. Pasti buat dia tuh, pengen jadi Winston Churchill forever kan. Tapi sebentar, ketika you wanna be as Winston Churchill, you have to count berapa banyak tentara lu mati tiap hari dan berapa banyak rakyat Ukraina tersesarakan. Ini buat saya terakhir. Begitu kemarin Presiden diputuskan berangkat, Duta Besar Ukraina WA saya. Tahu nggak WA-nya? Bikin aku kesel. Apa itu, Bu? Dia bilang, ini nggak cukup. Harus ada bantuan militer terhadap Ukraina. Nah, ini yang jadi masuk kepada poinnya Pak Priyatna. Jangan sampai kita itu secara sadar nggak sadar nanti di-drag masuk ke dalam permasalahan perangnya. Nah itu Pak, jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena menurut saya jadi bahaya gitu loh. Kalau berpikir Presiden Jokowi ke sana, langsung sekarang lampu hijau dong. Mungkin dipindah, diminta, ini jangan sampai. Agak aneh juga Bu ya, padahal kan harusnya tahu bahwa Indonesia ini berangkat, presidennya berangkat untuk menjadi mediator penengah. Kok dia sampai minta bantuan militer, ini kan adalah sesuatu yang konyol ya. Jadi saya pikir, dan ini seorang duta besar ya, dari awal saya sudah koreksi beliau itu sudah antara duta besar atau aktivis, karena gaya-gaya jadi kayak aktivis gitu loh, naik mobil teriak-teriak gitu kan. Saya teman sama dia, Pak Bobi juga tahu, kita temenan ya Pak Bobi ya. Tapi kan kalau teman dia tersesat atau salah jalan atau over, ya we have to remind him gitu loh. Nah yang saya kaget bukannya bilang terima kasih Bu Koni, ternyata apa yang kita usahakan bersama dengan MPR dengan Komisi 1 ternyata sudah bergerak nih, akhirnya malah presiden. Kan ingat nggak saya udah bilang, kami itu nggak diam, kami itu bergerak terus gitu. Lah, maksud saya mau bilang terima kasih gitu. Loh, bukan. Ternyata Malah ngomong, ini ada WA-nya, malah ngomong, ya udah lebih konkret lagi kalau kita kemudian membantu secara militer. Wah, kacau nih saya bilang. Nah, kasih makanya hati itu. ngerogol rempelo Bu ya. Ya itu makanya jadi saya makin jadi takut sama false flag itu karena tanda-tanda seperti itu. Jadi alert saya tuh langsung alert ini apa gitu loh. Makanya lebih baik presiden betul-betul dijamin. Kalau perlu tuh kita tuntut ada negara yang menjamin tidak akan ada apa-apa. Nah Mas Bobi, kira-kira gimana pendapat Mas Bobi? Maksudnya berangkat sekalian membawa nggak hanya jadi penengah tapi langsung ngomong udah bubarin aja yang fakta-fakta pertahanan karena ini adalah salah satu pangkal persoalan perangnya Rusia Ukraina. Ya, jadi memang idealnya yang disampaikan oleh Pak Ple dan Bu Kodi bahwa tatanan dunia yang ideal tuh seperti itu. Tapi mungkin secara hitung-hitungan politik ya, mungkin Kemenlu lah lebih paham. Ya kan paling dekat ini kita harus mensukseskan dulu G20 ini. Jangan sampai kunjungan ini menjadi kontradiktif, nanti yang G7 nggak ada yang datang. Ataupun ada pemboikotan, ataupun diboncengi oleh pihak lain yang tadi disampaikan oleh Bu Koni. Dan yang berikutnya adalah itu tadi, perang ini sudah jelas, untungnya belum jelas, yaitu investasi Rusia jalan terus atau tidak, ruginya udah pasti nih, bahwa harga-harga meningkat apalagi di dua sektor tersebut, sektor pangan dan sektor energi yang membuat alokasi anggaran kita itu terkuras habis untuk subsidi energi dan subsidi pangan. Nah, jadi paling tidak tatanan ideal tersebut ya itu bagus, tapi bagaimana penyampaiannya mungkin ini perlu pakar-pakar lah, sehingga jangan nanti menjadi kontraproduktif terhadap perhelatan yang akan kita lakukan sebentar lagi. Tetapi itu memang tujuannya harus begitu, untuk membuat dunia lebih aman, lebih dinamis, tetapi juga tidak malah membuat ancaman-ancaman yang lebih besar. Itu adalah tujuan yang the ultimate goal. Yang tadi itu tidak ada traktat pertahanan, itu ada ultimate goal. Dan itu betul, tidak ada konsep perdamaian yang ditawarkan oleh negara-negara pendukung Ukraina ini yang kita lihat. Tapi memang paling tidak dengan adanya kunjungan Bapak Presiden, ya kalau nggak damai minimal tidak perang lagi dulu lah. Minimal blokade-blokade ditutup, dibuka kembali. Nah, harga-harga minimal terjadi normalisasi, sehingga krisis setelah pandemi ini bisa dihindari. Yang disampaikan oleh tadi Bu Koni, pesawat aja dari 50 juta bisa 129 juta. Ini masih belum pulih, sama juga kita. Ya, yang penting gencatan senjata dulu masing-masing pulih. Dan sekali lagi juga Ukraina juga mikir juga lah, kalau misalkan jangan sampai rakyatnya habis walaupun dikasih senjata bantuan ini banyak. Ini model-model seperti inilah yang terprovokasi. Tapi
mungkin Indonesia tidak perlu masuk sampai ke penyampaian tersebut. Paling tidak mendudukan dua negara gitu minimal lu berdua nggak damai nggak apa-apa lah, tapi engkel-engkelan aja lah, nggak usah pakai pukul-pukulan lah kira-kira gitu lah. Kayak aku sama Pak Bobi nggak damai tapi Dia engkel-engkelan aja lah pokoknya lah. Engkel-engkelan. Boleh motong dikit, Pak. Silakan Pak Bobi. Jadi Pak Bobi, Bu Koni, Engkel-engkelan maksudnya, Mas Bobi tadi. Mas Bobi, Bu Koni, ini sebetulnya G20-nya itu yang kita menjadi tuan rumah itu sukses loh, Pak. G20 ini jalan semuanya di level setingkat menteri, setingkat wakil menteri, setingkat senior official. Itu berjalan. Ada 400 meeting segala macam itu semuanya kita fasilitasi dan sukses. Gitu, Pak. Yang jadi pertanyaan, yang jadi orang tidak bisa membedakan selama ini bahwa ini ada summitnya nanti. Ya, KTT level puncak itu di November yang dihadiri para negara ini. Nah, itulah yang menjadi isu. Dan itu yang saya bilang punya tendensi di boykot. Itu Pak Ple, yang summit, bukan G20. Yang summit itu yang sekarang jadi taruhan. Nah, kita sebetulnya bisa juga udah merancang sebuah mini summit yang formula plus X atau minus I. Ya kalau ini nggak hadir ya kurangin aja satu. Formula itu tetap jalan gitu. Pertemuannya tetap absah. So no worry, Pak Jokowi akan tetap dipandang di sini dan kita menjaga itu juga bahwa sebetulnya formula plus X minus I itu bisa berjalan gitu. Karena kalau kurang satu pun nggak apa-apa, masih quorum kok, ini bisa jalan. Hanya karena ini memang ada mungkin maunya Presiden Jokowi ideal semuanya full gitu. Karena Ukraina sebetulnya sudah menyatakan kan, Zelensky sudah menyampaikan beberapa waktu lalu bahwa beliau tidak akan bisa hadir apapun alasannya kan. Hanya Putin yang menyatakan sampai saat ini masih confirm untuk bisa menghadirinya. Nah dari situ kita sudah membaca gitu. Setiap dikunjungi dia hanya dengan baju kaos, t-shirt. Dikunjungin presiden siapapun dia menyambutnya dengan baju kaos, dengan t-shirt. Kesan apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan oleh seorang Zelensky itu ke dunia gitu? Tanya Pak Dino. Bantuan militer tadi kan. Saya jadi bingung gitu. Nanti kalau Pak Jokowi ditemukan dengan orang pakai singlet kedua setelah Elon Musk ini bagaimana gitu? Nggak terima aku, Pak Jokowi jangan rapi-rapi berarti. Nah itulah makanya saya bilang di sini ada kegalauan kita. Lebih baik kita tunggu saja di Jerman, Ukraina yang datang ke sana gitu. Baik di perbatasan banyak gitu. Polandia. Perbatasan kali Pak. Kalau itu perbatasan sajalah. Kalau itu Pak Bumelu udah confirm langsung Pak Ple, beliau nggak bisa tinggalkan Ukraina. Jadi memang paling benar itu adalah di perbatasan gitu, bukan di Kiev gitu. Tapi mungkin sudah disampaikan juga kali Bu Koni oleh Bu Menlu kepada pihak Ukraina gitu ya, tapi mungkin memang ngototnya di Kiev kali. Saya nggak tahu karena sejak Ibu mendarat di Jerman kemarin, Mbak, saya belum ada kontak lagi. Nanti coba saya akan kita lihat update-nya. Tapi pokoknya kita harus dukung bahwa keberanian Presiden Jokowi, dan ini menunjukkan Indonesia tampil di panggung dunia. We have to really appreciate this. Sampai di situ dulu itu kita harus apresiasi. Oh sangat, angkat topi, jangan bukan cuma Indonesia ya, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia harus dukung. Seluruh dunia harus dukung. Ini keberanian loh Pak, ini keberanian. Karena perangnya ini perang beda. Kalau dulu Pak Harto ke Bosnia kan jelas perang apa. Ini udah nggak jelas perangnya. Makanya saya lebih khawatir gitu. Dengan apa-apapun juga saya patut ingatkan. Tapi kita harus dukung. Yang kedua adalah tadi dalam momen tersebut menyatakan apa semua sih ancaman tadi. Korosi globalisasi akan dampaknya parah. Kemudian fakta-fakta pertahanan ini efeknya akan sangat lebih berbahaya kepada dunia. Sekali lagi diomongin gitu supaya terbukalah mata dari kunjungan Presiden Jokowi yang gagah berani ini, ya kan, mencatat kita punya Soekarno lahir kembali, ya kan. Yang kedua adalah mencatat juga bahwa Amerika tuh akan kemudian sadar, oh iya ya, kayaknya udah waktunya merenung gitu, sudah berhenti uber alesnya. Saya kira itulah. Bu, ini saya sisipkan pertanyaan dulu Pak Ple sebelum ini. Nanti bisa giliran di putaran terakhir lah kita nih. Saya mulai dulu dengan Bu Koni. Kalau melihat penjelasan Bu Koni soal karakter Zelensky tadi, termasuk Pak Ple tadi ya, karakter Zelensky dan karakter Ukraina, termasuk dubesnya tadi ya, udah dibantu masih minta bantuan, mau ditengahi masih minta bantuan militer. Karakternya kan agak unik berarti itu. Kemudian kita lihat juga dari sisi Putin. Putin ini kan melakukan hal ini semua karena memang merasa terancam ketika
Ukraina memang mau bergabung dengan NATO kan, awalnya begitu Bu ya. Nah, kalau kalau melihat hal-hal seperti ini, indikasi seperti ini, maka peluangnya akan seperti apa Bu nanti Bu? Apakah nanti ya sudah, kita sudah berupaya, tapi pulang dengan tangan kosong ya sudah, ya mau gimana lagi gitu, Bu Kony? Kalau saya kira sih nggak mungkin tangan kosong ya, pasti sudah banyak yang diperhitungkan gitu. Paling tidak mungkin isu pangan tadi yang disampaikan kan, karena kan basicnya itu adalah tadi yang disampaikan Bu Menteri kepada saya adalah bagaimana X sebagai sebagai pemecah masalah pangan dunia itu dulu deh. Nah paling tidak pangan itu terselesaikan. Setelah pangan mungkin energi. Tapi yang paling penting yang disampaikan Pak Ple, kekhawatiran kami bahwa summitnya itu G20 summit itu akan terancam, mungkin akan juga relay bahwa kemudian turunnya yang lain-lain tadi yang message yang sekalian harus disampaikan ke dunia bahwa inilah bukti bahwa betapa buruknya dampak fakta pertahanan, ayo kita hapuskan, itu adalah sekian-sekiannya. Tapi yang paling penting disampaikan juga oleh Pak Bobi tadi, isu pangan akan segera selesai, isu energi akan segera selesai. Ibu Menlu tuh mengingatkan kepada saya kemarin bahwa kita tuh mesti bersyukur loh, Indonesia tuh dampaknya nggak kena langsung. Tapi juga jangan bersyukur terlalu lama gitu, karena kita nggak tahu, ini kan domino efek ya akan segera terjadi. Iya, betul. Jadi orang Indonesia tuh sekarang ternyata sudah tidak terlalu penting kalau nasi, tapi kalau mie merek apa aja, Instan, itu terdampak. Padahal mie itu adalah dari gandum gitu loh. Nah itu yang mungkin juga salah satu isu penting. Jadi kita nggak akan kalang kabut kalau nasi nggak ada, tapi kalau mie nggak ada, kita panik katanya. Oke, baik Pak Ple, silakan Pak Ple di terakhir penutup ini sebelum ke Pak Bobi. Memang gandum ini menjadi konsumsi dunia, mulai dari baget, roti itu di Arab, di Afrika Utara, semua negara-negara itu sudah menggunakan itu menjadi makanan pokok gitu. Naik harga 1 dirham atau $1 baget roti itu bisa pemerintah bisa jatuh gitu. Ada taruhan yang berat di Afrika Utara, di Middle East itu di Timur Tengah dan sekelilingnya bahwa instabilitas politik bisa terjadi hanya karena gandumnya langka, karena harganya naik. Nah itu satu. Nah, kita bisa pakai teori makan bubur panas deh di sini. Jadi dari pinggir gitu. Coba kita kayak tadi, mumpung ketemu di G7, kita galang itu India, Senegal, kita galang Afrika Selatan dengan sikap politik yang bersama. Bahwa menginginkan perdamaian, menginginkan sanksi yang tidak berlarut, menginginkan semuanya sanksi yang proporsional. Jadi kita coba cari kerjasama. India tapi kan bukan bikin fakta pertahanan baru, bukan apa ya? Wah, India, itu bukan. mini aja, mini non-blok kalau istilah saya, mini non-blok untuk energi pangan. Mini non-blok energi pangan. India kan sumber juga. Setelah misalnya Rusia tidak bisa memasok tepung, kita bisa dari India. Nah ini juga perlu dicari opsi-opsi lain gitu loh, bahwa negara itu bisa kita gali. Misalnya Senegal punya apa, kita bisa jual ke sana. Jadi ini juga menarik tadi Pak Bobi untuk bisa supaya investasinya tetap bertahan, dagangnya tetap terus meluncur. Nah ini di situasi itu ya pakai itu aja yang ada sekarang. Kalau guncangan dari Ukraina sama dari Rusia itu begitu besar. Toh seperti India kemarin dia bisa beli minyak dari Rusia dan dijual kembali ke Eropa dengan harga yang lebih tinggi. Nah ini luar biasa. Ini mesti ditiru, nih mesti bisa dicuri nih trik-trik gitu. Itu aja Pak Indra. Baik, Mas Bobi, sebagai penutup Mas Bobi juga tambahan pertanyaan dari saya. Ini memang sudah pernah sebelumnya didiskusikan di Komisi 1 ya, rencana-rencana besar ini ya, keberangkatan presiden ke dua negara itu, menemui pimpinan dua negara itu. Rencana untuk belum. Ini baru kan termasuk cukup mendadak. Tetapi yang paling utama yaitu tadi asal tujuannya ini memang bisa berkorelasi dengan apa yang kita hadapi sekarang. Karena begini, hitung-hitungan ya, kalau dari Badan Anggaran, alokasi yang terbesar spending itu adalah alokasi subsidi energi dan subsidi pangan. Nah, subsidi energi ini kan ada godaan buat kita. Apa? Contohnya itu tadi, karena pasokan gas susah, Amerika kan untung besar. Dia mengambil pasokan yang dulu diambil dari Rusia, sekarang dia kirim LNG. Nah, kita kena godaan juga. Udah bagus batu bara ini tadi dipakai sebagai energi primer kita, tetapi contohnya Jerman mau beli batu bara kita, yang harganya pasti fantastis. Nah, akhirnya kita mensubsidi
energi untuk masyarakat yang banyak, karena kemungkinan banyak yang lebih suka ekspor dibandingkan untuk memasukkan energi primernya ini ke sistem kelistrikan Indonesia. Itu adalah salah satu contoh disparitas harga yang membuat kita makin bisa terperosok lebih dalam lagi. Nah, ini yang paling tidak selain untuk menjaga hubungan bilateral antar negara tersebut, lantas untuk menjaga presidensi G20 yang tadi summitnya kata Pak Play, tapi utamanya adalah menormalisasi disparitas harga yang ini sudah di luar normal. Jadi itu tadi bukan hanya 50 juta jadi 129 juta untuk pesawat, tetapi harga energi pun jadi rebutan. Nah, kita misalkan pengusaha batu bara, lihat disparitas harga berapa yang dibeli PLN atau mana yang mau dibeli sama Jerman, pasti akan berlomba-lomba mengekspor. Dan artinya kita kekurangan listrik lagi. Listriknya mau diganti seperti di Eropa, sekarang terjadi disrupsi energi bahwa listriknya tidak dari gas lagi, mereka mencoba pakai energi surya, mereka pakai nuklir. Tetapi kan energi terbarukan ini intinya kan lebih mahal daripada gas dan atau dari minyak ini. Nah, ini yang terjadi, ada ketidakseimbangan harga yang intinya menjadi peningkatan komoditas pokok yang ujung-ujungnya bisa berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti Indonesia ini. Baik, oke, Mas Bobi terima kasih, Bu Kony terima kasih atas waktunya ya, Pak Pli terima kasih. Sekali lagi mungkin semoga saja benar seperti kata Mas Bobi, perubahan gesturnya akibat nonton diskusi ini. Kalau akibat dari pendapat Bu Kony. Paling tidak kan bermanfaat ya, dan semoga sekali lagi untuk episode kali ini juga membawa manfaat yang lainnya bagi penonton juga. Ini menjadi wawasan yang baru juga, tadi tidak hanya paham politik dalam negeri yang memang sekarang sedang menghangat, tapi juga politik luar negerinya juga semakin tercerahkan begitu ya. Terima kasih Bu Kony, Mas Bobi, Pak Ple, semoga langkah Presiden Jokowi mendapatkan hasil nanti sepulang dari Rusia dan Ukraina. Terima kasih. Salam sehat. Ya. Itu tadi diskusi hangat kita di akhir pekan kali ini. Semoga apa yang memang nanti diambil langkah oleh Presiden Jokowi dan pemerintahan kita terkait konflik Rusia-Ukraina dengan menemui Presiden Putin dan juga Presiden Zelensky, maka akan membawa dampak perubahan di dunia ini menjadi semakin damai. Kita berdoa semoga seperti itu. Dan terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan Crosscheck setiap akhir pekan di hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana undur diri. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.